Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Kim Hee-jin lah yang berteriak. Dia tidak melanjutkan tendangan ketiga, dan kakinya pincang. Dong Suebing membuat kaki Kim Hee-jin tegang dan membuatnya mati rasa. Dong Suebing telah meninju bagian terlemah di pahanya dan memanfaatkan kekuatan Kim Hee-jin untuk melawan dirinya sendiri. Hanya dengan pukulan sederhana, dia menghentikan tendangan berturut-turut Kim Hee-jin. Dong Suebing segera menendang ke atas dengan kaki kanannya, dan kaki Kim Hee-jin mati rasa dan tidak dapat melanjutkan serangan atau gerakannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melemparkan tubuhnya ke satu sisi. Tapi Dong Suebing sepertinya tahu ke arah mana Kim Hee-jin akan bergerak, dan kaki kanannya beralih arah di udara. Bam! Kim Hee-jin bergerak menuju kaki Dong Suebing, dan tendangannya mendarat di wajahnya. Ark! Kim Hee-jin terlempar, dan wajahnya langsung membengkak. Satu gerakan. Dong Suebing telah mengalahkan Kim Hee-jin hanya dengan satu gerakan. Para pelajar Tiongkok mulai bersorak dan bertepuk tangan. Dong Suebing menghampiri Kim Hee-jin untuk membantunya berdiri. Anak muda, belajarlah bersikap seperti manusia dulu. Jika Anda bahkan tidak bisa bertingkah laku seperti manusia, apa gunanya belajar taekwondo? Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Kim Hee-jin sangat marah, dan tiba-tiba meninju wajah Dong Suebing. Dong Suebing meninju ke samping. Bam! Hee Kim-jin berteriak kesakitan lagi. Dia terkena saraf ulnaris lain di lengannya. Berhenti. Park Eun-ji menatap mata Dong Suebing. Dong Suebing berdiri. Siapa selanjutnya? Ayo cepat. Dua sabuk hitam memandang Park Eun-ji. Kepala instruktur, lepaskan aku. Park Eun-ji menggelengkan kepalanya dan meluruskan seragamnya. Dia memutuskan untuk menghadapi Dong Suebing sendiri. Dari pertandingan tadi, ia tahu semua pemegang sabuk hitam di sekolahnya bukanlah tandingan pemuda Tionghoa ini. Dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan mata dan reaksi untuk mengenai titik saraf ulnaris seseorang. Bahkan Park Eun-ji tidak percaya diri melakukannya dalam waktu sepersekian detik. Seni bela diri macam apa ini? Menyerang titik akupuntur. Ini adalah strategi yang dikembangkan Dong Suebing saat dia menghadapi sekolah taekwondo Sui Yuan, dan ini adalah serangan terbaik yang melengkapi kembalinya. Dong Suebing kekurangan pengalaman, kekuatan, kecepatan, ledakan kekuatan yang tiba-tiba del saat dia menghadapi lawannya. Pertandingan kemarin dengan instruktur sabuk hitam, Dong Suebing, telah menggunakan back puluhan kali untuk menghindari cedera. Selain itu, Park Eun-ji adalah pemegang sabuk hitam dan kelima dan merupakan salah satu master taekwondo terbaik di Korea. Jadi, Dong Suebing telah merumuskan trik kotor ini untuk lawannya. Serang titik saraf. Bagaimanapun, saya akan menyerang semua area yang rentan. Dong Suebing kembali dan dapat mencoba berkali-kali hingga dia mencapai poin. Itu sebabnya trik kotor ini paling cocok untuknya. Datang. Dong Suebing sudah siap dan ingin mencoba tindakan kotornya pada Park Eun-ji. Park Eun-ji melangkah maju dengan langkah lebar. Kali ini, Dong Suebing tidak menunggu Park Eun-ji menyerang. Dia pun melangkah maju untuk memperpendek jarak. Para pelajar Korea, pelajar dan turis Tiongkok menahan napas ketika mereka melihat kedua pria tersebut. Tiba-tiba, Park Eun-ji melakukan serangan pertama. Park Eun-ji memindahkan beban tubuhnya ke kaki kiri, mengangkat lutut kanannya dan berputar. Kaki kirinya ditendang dengan momentum, dan itu adalah tendangan menyapu taekwondo. Park Eun-ji telah memberikan ketepatan, kekuatan, sudut, dan kecepatan dalam tendangan ini. Dong Suebing juga pindah. Dia menendang dengan kaki kanannya untuk memblokir tendangan lawannya. Bam! Kedua pria itu menendang bertemu. Park Eun-ji merasakan mati rasa mulai menjalar dari kaki hingga pinggangnya, dan itu terlalu menyakitkan. Dong Suebing menemukan titik lemah di kakinya dengan begitu cepat. Dong Suebing juga sedang tidak enak badan. Saat dia menghadapi Kim Hee-jin, kekuatannya lebih lemah darinya, tapi Dong Suebing dapat memanfaatkan kekuatan Kim Hee-jin untuk melawan dirinya sendiri dan lolos tanpa cedera. Tapi Park Eun-ji adalah pemegang sabuk hitam 5 dan tendangannya terlalu kuat. Bahkan ketika Dong Suebing memukulnya di bagian saraf, kaki kanan Dong Suebing juga terasa sakit. Setelah saling bertukar pukulan, keduanya berhenti menyerang. Mereka berdiri diam dan saling memandang dengan waspada. Park Eun-ji adalah master taekwondo.
Dia tahu Dong Suebing tidak berhasil mengatasi titik sarafnya karena keberuntungan, dan dia tidak boleh membiarkan Dong Suebing mencapai titik lemahnya lagi. Dia berpikir sejenak dan tidak menggunakan kakinya lagi. Setelah rasa kebas di kakinya mereda, dia mulai mengitari Dong Suebing, mencari celah. Tiba-tiba, Park Eun-ji melangkah maju dan meninju wajah Dong Suebing. Dong Suebing mengangkat tangannya untuk menahan dan menggunakan salah satu buku jarinya untuk memukul pukulan lawannya. Dua tinju bertemu. Bam! Lengan Dong Suebing menjadi mati rasa. Dia merasa baru saja meninju dinding besi. Tapi Park Eun-ji juga merasa tidak enak. Saat kedua tinju bertemu, buku jari Dong Suebing telah mendarat di antara jari tengah dan jari manis Park Eun-ji. Sekali lagi, dia merasakan sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Bahkan pikirannya menjadi kosong sesaat. Ini adalah titik akupuntur. Tubuh Park Eun-ji bergetar, dan urat-urat muncul di kepalanya. Kedua pria itu terus saling bertukar pukulan. 1 kali, 2 kali, 3 kali saat Park Eun-ji meninju, Dong Suebing juga akan memukul. Jika Park Eun-ji menendang, Dong Suebing juga akan melakukan hal yang sama, dan setiap kali tinju dan kaki bertemu, Dong Suebing akan mengenai titik akupuntur atau titik saraf Park Eun-ji. Setelah beberapa putaran, Park Eun-ji berkeringat dingin. Tindakan macam apa ini? Ini terlalu tercela. Park Eun-ji menjadi gila, karena dia telah bertarung di banyak kompetisi dan belum pernah bertemu lawan yang begitu hina. Lawan ini sepertinya sangat memahami anatomi manusia. Setiap pukulan akan mendarat di tempat yang paling menyakitkan. Dong Suebing telah mencapai titik akupuntur dan saraf di lengan, tinju, paha, dan punggungnya. Park Eun-ji terengah-engah saat dia merasakan tubuh bagian bawahnya menjadi kaku. Park Eun-ji terluka lebih dari selusin kali. Para siswa Korea tidak mengerti apa yang terjadi dengan kepala instruktur mereka hari ini. Kenapa dia tidak menggunakan serangan terus-menerus? Mengapa dia berhenti dan beristirahat setelah setiap pukulan? Apa yang dia lakukan? Kondisi Dong Suebing lebih baik dibandingkan Park Eun-ji meski lengan dan kakinya terasa sakit. Namun saat dia melihat Park Eun-ji bermandikan keringat, dia tahu taktiknya berhasil. Kali ini, dia tidak menunggu serangan Park Eun-ji dan langsung memberikan pukulan. Ini pertama kalinya dia memulai serangan di pertandingan ini. Bentrokan tersebut membuat Park Eun-ji takut untuk memulai serangan. Saat dia melihat pukulan Dong Suebing, dia sangat gembira. Kali ini, kamulah yang melayangkan pukulan, dan kamu tidak akan tahu di mana aku akan menyerang. Anda tidak akan menemukan titik lemah saya kali ini. Jadi, Park Eun-ji berteriak dan meninju siku Dong Suebing. Dia ingin membuat Dong Suebing merasa gugup agar dia bisa mencicipi obatnya sendiri. Namun, saat Park Eun-ji melayangkan pukulannya, pukulan Dong Suebing berubah arah dan mendarat di lengan Park Eun-ji. Poin menegangkan lainnya, lengan Park Eun-ji langsung mati rasa. Sebuah pembukaan, Dong Suebing menendang dengan kaki kanannya, dan tendangannya mendarat di titik akupuntur di kaki kanan Park Eun-ji. Melihat kaki Park Eun-ji hampir menyerah, Dong Suebing melanjutkan serangan lainnya. Dia menghindari pukulan Park Eun-ji dan menggunakan sikunya untuk memukul perut Park Eun-ji. Bam! Serangan siku Dong Suebing mendarat dan menggunakan kepalanya untuk mendorong ke atas. Bam! Kepala Dong Suebing membentur rahang bawah Park Eun-ji, dan dia melanjutkan dengan pukulan keras dengan lututnya. Bam! Park Eun-ji ambruk ke tanah sambil memegangi perutnya. Aula pelatihan sunyi. 1 detik 2 detik tiba-tiba, para pelajar dan turis Tiongkok bersorak. Kami menang, saudara Dong, kamu yang terbaik, teriakan, sorakan, dan tepuk tangan. Air mata Chen Dahui hampir mengalir karena dia terlalu bersemangat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Dong Suebing menang, Dong Suebing juga kelelahan. Dia menyeka keringat di dahinya dan menunjuk ke Park Eun-ji, yang masih tergeletak di lantai. Saya akan mengembalikan apa yang Anda katakan sebelumnya. Jangan berpikir Anda adalah yang terhebat setelah mempelajari beberapa gerakan. Persetan denganmu. Dengarkan, orang-orang kami dipukuli di sekolah taekwondo Anda, dan ini belum berakhir. Saya akan memberi Anda 1 hari untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Jika Anda dan sekolah taekwondo Anda tidak meminta maaf kepada publik, saya akan terbang ke Korea setiap minggu di masa depan untuk menantang sekolah Anda. Kamu bisa mencobanya padaku. Para pelajar Korea hanya bisa menatap Dong Suebing dengan marah. Saudara Dong, kerja bagus.
Saudara dong, saudara dong, saudara dong, kakak dong. Pelajar dan turis Tiongkok meneriakkan nama Dong Suebing berulang kali. Hari berikutnya, di salah satu sekolah taekwondo Seoul, tendangan Dong Suebing mendarat di saraf kaki instruktur sabuk hitam dan meninju wajahnya saat kakinya mati rasa. Saat instruktur masih di udara, Dong Suebing menendang perut bagian bawahnya. Instruktur terbang lebih dari 1 meter sebelum terjatuh ke lantai. Instruktur lain dan 2 sabuk merah tergeletak di tanah di sisi ruang pelatihan. Semuanya terluka, dan petugas medis sekolah merawat mereka. Kami menang, hahaha. Baiklah, para pelajar Tiongkok bersorak. Saudara Dong, aku mencintaimu. Beberapa mahasiswi Tiongkok berteriak. Kemarin, hanya sekitar 30 lebih pelajar dan turis Tiongkok yang mengikuti Dong Suebing untuk menantang sekolah. Namun saat ini, hampir 100 orang Tionghoa mengikuti Dong Suebing ke sekolah taekwondo. Di antaranya ada pelajar, wisatawan, dan pekerja. Lian, Chen Dahui, dan yang lainnya belum memanggil mereka. Semuanya datang sendiri-sendiri, dan jumlah mereka bertambah puluhan setelah setiap tantangan. 1 sekolah 3 sekolah. 5 sekolah sejak kemarin hingga hari ini, Dong Suebing telah menantang dan memenangkan 7 sekolah taekwondo. Semua sekolah taekwondo Seoul menjadi kacau karena Dong Suebing. Instruktur Lee terengah-engah sambil memijat dadanya dan berusaha untuk duduk. Dia menatap mata Dong Suebing. Kamu ingin menjadi musuh seluruh dunia taekwondo Korea. Terus, apa motifmu? Jawab Dong Suebing. Saya membela Tiongkok. Insiden itu tidak ada hubungannya dengan sekolah kita. Teriak instruktur Lee. Bukan hakmu untuk mengatakan ini. Dong Suebing menatap instruktur Lee dengan dingin. Seseorang melihat beberapa siswa Anda makan di restoran Cina dan pergi tanpa membayar pagi ini. Sebelum pergi, mereka bahkan mengobrak-abrik restoran dengan arogan. Apakah mereka mengira mereka sangat kuat? Dengarkan, saya tidak ingin melihat kejadian seperti itu lagi, atau saya akan memastikan sekolah Anda akan ditutup. Instruktur Lee bertanya dengan berat hati. Berapa banyak sekolah yang akan kamu tantang sebelum berhenti? Ini akan tergantung pada kapan sekolah taekwondo Tianma akan meminta maaf kepada publik. Jika mereka tidak meminta maaf, saya akan meminta maaf dari semua sekolah taekwondo. Dong Suebing menjawab, dan pergi dengan 100 pendukungnya setelah Lian menerjemahkan kata-katanya kepada instruktur Lee. Dong Suebing tidak akan menantang sekolah lain hari ini karena dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk kembali. Setelah Dong Suebing pergi, beberapa siswa bergegas membantu instruktur Lee berdiri. Pengajar, apa kamu baik-baik saja? Instruktur Lee mengusir mereka. Dia menghela nafas dan pergi ke kantornya untuk menelepon. 1 jam kemudian, lebih dari selusin penanggung jawab dan instruktur sekolah taekwondo berkumpul di ruang pertemuan hotel. Pintu terbuka, dan instruktur Lee masuk dengan salah satu lengannya dibalut. Beberapa pemuda berdiri. Instruktur Lee, kami dengar kamu kalah darinya juga. Ini instruktur Lee mengangguk dan menghela nafas. Dia lebih kuat dariku, aku sudah tua. Sekolah ke-7. Dari mana asal orang itu? Apakah dia benar-benar berusia 20-an? Seorang pria paruh baya mengerutkan kening. Instruktur Lee mengangguk. Dia sangat muda dan kurus. Dia mungkin terlihat biasa saja, tapi dia sangat pandai bertarung. Saat aku menghadapinya, semua serangannya ditujukan pada titik lemah tubuhku. Saya tidak bisa berbenturan dengannya atau bertahan melawan serangannya. Dia memberiku perasaan bahwa dia tahu kemana aku akan menghindar, dan tidak ada cara untuk menghindari serangannya. Saya pikir tidak ada seorang pun dari dunia taekwondo kita yang bisa menandinginya. Saya telah bertarung dengannya selama 3 menit, dan saya tidak bisa menyerangnya. 1 orang menantang dan menang melawan 7 sekolah taekwondo tanpa terluka. Seberapa kuat orang ini? Semua pria menjadi tenang. Seorang pria memecah kesunyian. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menantang sekolah kita, atau taekwondo kita akan dipermalukan. Kami sudah dipermalukan. Pria parubaya lainnya menjawab. Kata seorang pria yang lebih tua. Sepengetahuan saya, banyak siswa yang keluar dari sekolah yang dikalahkannya. Beberapa lusin siswa telah berhenti pada saat yang sama. Jika ini terus berlanjut, apakah orang ini menyebutkan tuntutan apapun? Kata instruktur Lee, dia ingin kita mengendalikan siswa kita dan menghentikan semua serangan terhadap Tiongkok. Oh, dia juga meminta sekolah taekwondo Tianma untuk meminta maaf kepada publik.
kata pria yang lebih tua. Permintaan pertamanya benar. Menyerang orang lain adalah melanggar hukum dan harus dihentikan. Tapi permintaan keduanya. Tiba-tiba, semua orang di ruang pertemuan menoleh dan melihat ke arah Park Eun-ji yang sedang duduk di pojok. Seseorang yang tidak menyukai Park Eun-ji berkata dengan sinis. Sekolah Tianma Taekwondo harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Pelajar Tionghoa perantauan itu dilukai oleh siswa sekolah Anda di sekolah Anda. Anda semua harus bertanggung jawab atas biaya pengobatan mereka. Jika Anda semua sudah mengambil tanggung jawab sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Kalian semua yang menyalakan api ini, dan jika pria Tiongkok itu melanjutkan tantangannya, semua sekolah taekwondo kami akan ditutup. Itu benar, seseorang mendukung. Siapapun yang menciptakan kekacauan ini dan harus menghentikannya. Saya pikir sekolah taekwondo Tianma harus meminta maaf. Park Eun-ji menjawab dengan marah. Orang ini menantang seluruh dunia taekwondo. Jika kita meminta maaf, kita akan dipandang rendah. Ini menyangkut reputasi taekwondo kami. Seorang pria menyela. Jika kita tidak menghentikannya, kita bisa melupakan reputasi kita. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh membalas dendam padanya, tapi siapa yang berani mengklaim dia bisa menang melawan orang ini? Dia bisa menang melawan 7 sekolah. Dia bisa menang melawan 17 atau 27 sekolah. Jika dia benar-benar melakukan itu akan menjadi aib bagi kami. Itu sebabnya kita harus menghentikannya sekarang sebelum kita memikirkan cara untuk menghadapinya. Saya juga setuju dengan sekolah taekwondo Tianma untuk meminta maaf. Kita harus mengendalikan situasi terlebih dahulu. Park Eun-ji tiba-tiba merasakan tekanan. Tekanan datang dari Dong Suebing dan sesama sekolah taekwondo. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan ini adalah pemilik sekolah taekwondo di Seoul. Mereka melihat Park Eun-ji, instruktur Lee Do, kalah dari Dong Suebing, dan tidak satupun dari mereka yang berani mengklaim bahwa mereka dapat menghentikan Dong Suebing menantang sekolah. Oleh karena itu, mereka ingin melindungi reputasi dan bisnis sekolahnya. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan sekolah Tianma Taekwondo. Jika Dong Suebing tidak dihentikan, semua sekolah lain mungkin akan mendapat tantangan, dan ini bukan yang mereka inginkan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.